wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di Podcast KBI Uluya. Perkenalkan, nama aku Faizatul Mukarramah yang akan menemani perbincangan kita pada episode kali ini. Hari ini kita akan mengulas sebuah prestasi mahasiswa program studi komunikasi penyiaran Islam semester 3 yang berhasil meraih juara 1 lomba e-magazine dalam ajang Jurnalogia 2026 yang diselenggarakan oleh program studi jurnalistik Islam UIN Syekh Wasil Kediri. Nah, agar kita bisa mengetahui cerita di balik pencapaian luar biasa ini, telah hadir bersama kita salah satu perwakilan tim pemenang. Kali ini aku bersama Kak Farah. Bisa Kak Farah perkenalkan diri Kak Farah, dari prodi apa, semester berapa, ke teman-teman yang ada di rumah. Oke, terima kasih waktunya Kak Faiza. Jadi, hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Farah Febriati. Saya dari semester 3 prodi komunikasi penyiaran Islam. Wah, kayaknya ini bakal jadi cerita yang paling seru sih. Kita lanjut aja nih. Kita tanya-tanya Kak Farah. Bisa diceritakan bagaimana awal mula tim mengetahui adanya lomba Jurnalogia 2026 dan apa yang membuat Kak Farah dan teman-teman ini tertarik untuk ikut? Oke, jadi awal mula kami mengetahui adanya lomba ini karena informasi dari dosen dan juga dari media penyelenggara. Nah, menurut kami, apa yang kita pelajari di program studi ini nggak mungkin kan kalau kita nggak mencoba untuk mengembangkan kemampuan tersebut. Akhirnya kita mencoba untuk mengikuti lomba e-magazine di event Jurnalogia UIN Syekh Wasil Kediri. Nah, ini dalam satu tim nih Kak ya. Tentu kan setiap anggota memiliki tugasnya masing-masing. Bisa dijelaskan nggak bagaimana nih pembagian peran selama proses pengerjaan e-magazine itu? Oke, jadi pembagian tugas kami ini berdasarkan kemampuan masing-masing. Jadi ada yang bagian editor, ada yang bagian layout, ada yang bagian desainer, dan ada yang bagian dokumentasi. Karena menurut kami kalau nggak sesuai dengan kemampuan kita, itu akhirnya susah. Akhirnya kita memilih untuk membagi tugas tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing tim. Jadi gitu. Saya pikir dengan menyesuaikan kemampuan kita masing-masing, jadi kontribusinya lebih besar dan lebih efektif. Betul sekali. Lomba e-magazine ini kan bertepatan ya sama waktu perkuliahan. Bagaimana Kak Farah sama tim-tim itu membagi antara waktu untuk perkuliahan sama tugas lomba e-magazine itu? Oke, jadi karena kita kendalanya ada di waktu, kita memilih untuk mengerjakan ini di suatu tempat. Mungkin kita janjian di kafe. Nah, terus terkadang juga kita memilih untuk mengerjakan masing-masing di rumah. Jadi biar lebih efektif. Nah, ketika di kampus kita tinggal melakukan diskusi lagi apakah pengerjaan kita ini sudah maksimal. Jika belum maksimal, kita revisi lagi. Jadi untuk pembuatan e-magazine ini Kak, kita berkali-kali revisi karena kita merasa pengerjaan ini kurang maksimal. Jadi ya gitu, akhirnya mau lagi ya. Tetap jaga kebersamaan tim ya jadinya ya. Bagaimana nih perasaan tim ketika nama Universitas Uluya diumumkan sebagai juara 1? Ya, yang jelas campur aduk ya. Kan pas waktu itu juga kita mikirnya kayak ya udah nggak apa-apa, ini juga pengalaman aja. Kita juga nggak berpikir kalau bakal bisa juara 1. Ya alhamdulillah, ternyata mungkin Allah berkehendak lain. Ya mungkin dari sini kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk lebih baik lagi dan menjadikan nama universitas kita lebih maju dan lebih terkenal lagi. Gila, ini pengalamannya hebat banget nih Kak Farah sama tim. Harapan Kak Farah untuk
program studi KPI Universitas Uluya dan apa pesan untuk teman-teman mahasiswa yang masih ragu untuk mengikuti lomba? Saya berharap untuk Prodi Komunikasi Penyiaran Islam ini melahirkan mahasiswa yang inovatif, kreatif, dan berprestasi. Dan untuk teman-teman mahasiswa sekalian, jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah menunggu untuk merasa sempurna. Ikuti setiap kesempatan yang ada karena dari sebuah proses kita akan memperoleh pengalaman, relasi, dan ilmu yang mungkin tidak didapatkan kedua kali di dalam kelas ataupun di kesempatan lainnya. Jadi siapa tahu prestasi ini akan menjadi giliran kalian selanjutnya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih ya untuk kepada Kak Farah yang telah meluangkan waktu untuk berbagi cerita, pengalaman, dan inspirasi bersama kita hari ini. Semoga prestasi yang diraih dapat menjadi motivasi bagi seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi komunikasi dan penyiaran Islam, untuk terus berkarya, mengembangkan potensi diri, dan tidak ragu mengikuti berbagai perlombaan. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan selalu membawa pelajaran dan peluang menuju kesuksesan. Terima kasih juga kepada Sobat Podcast yang telah setia mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa terus dukung karya dan prestasi mahasiswa Universitas Uluya. Saya Faizatul Mukarramah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode podcast KPI Universitas Uluya berikutnya dengan cerita-cerita inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.